Shalom, God's beloved dimanapun berada. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani 8 ayat 12. Haleluya. Tuhan dapat mengampuni seluruh kesalahan saudara dan saya dan melupakan dosa-dosa saudara karena Ia telah menebus dosa-dosa saudara di atas kayu salib. Karena itu, saat Tuhan menatap saudara saat ini, Ia tidak menghakimi, menghargai dan mengukur saudara menurut ketidaksempurnaan saudara. Ia memandang saudara berada dalam naungan putranya yang terkasih. Ia melihat saudara dalam Kristus dan Ia memandang darah yang ditumpahkan bagi saudara dan saya oleh putra terkasihnya. Amin. Ketika Tuhan menatap saudara saat ini, Ia melihat Yesus. Karena itulah pikiran-pikirannya terhadap saudara dalam pikiran yang penuh kasih, pengampunan, berkat, dan kemurahan. Amin. Yesus membayar harga yang sangat tinggi di kayu salib, sehingga hidup saudara diterima seutuhnya dan dikasihi tanpa syarat oleh Tuhan. Amin. Mengetahui dan mempercayai ini akan membuat perbedaan dalam cara saudara menjalani kehidupan saudara, apapun yang saudara hadapi. Amin. Tapi kalian, saya tidak layak menerima kasih Tuhan. Saudara, benar sekali. Jika kita mengikuti apa yang pantas kita dapatkan saat ini, kita semua, termasuk saya, pantas mendapatkan hukuman atas dosa-dosa kita. Tahukah saudara bahwa penghukuman atas dosa bukan sekedar tamparan? No, itu bukanlah sesuatu yang dapat kita pandang enteng. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Dengan kata lain, kalau saya dan Anda mengikuti apa yang pantas kita dapatkan, hukuman yang pantas kita dapatkan untuk dosa-dosa kita adalah maut. Roma 6 ayat 23. Dengan kata lain, kalau saya dan Anda mengikuti apa yang pantas kita dapatkan, hukuman yang pantas kita dapatkan untuk dosa-dosa kita adalah maut. Bahkan kematian kita tidak pernah mampu menebus dosa kita, karena darah kita bukanlah darah yang tanpa dosa. Itulah sebabnya saya ingin mengingatkan orang lain yang ingin dibenarkan menurut pendapatnya sendiri bahwa itu mustahil. Kita semua menanggung utang yang tidak mampu kita bayar. Dengarkan saudara, tetapi kabar baiknya adalah Yesus menanggung hukuman mati di kayu salib sebagai ganti hukuman kita. Haleluya. Apakah Ia berhak disalibkan? Tentu saja tidak. Ia memilih mati di kayu salib agar darah kudusnya dapat membasuh dosa-dosa kita. Kayu saliblah melambangkan hingga kekekalan sebagai deklarasi kasih Yesus yang kekal bagi kita. Di atas kayu salib, Yesus tergantung antara surga dan bumi sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Ia menanggung setiap hukuman yang pantas kita dapatkan. Ia menyerap setiap hukuman kita yang diatur dalam hukum Taurat. Kayu salib melambangkan hingga kekekalan sebagai deklarasi kasih Yesus yang kekal bagi kita. Haleluya. Amin saudara. Tahukah saudara mengapa Yesus memilih kayu salib? Yohanes 3 ayat 15-17 memberi jawaban. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Ia mati di kayu salib sehingga siapapun yang percaya kepada Dia dapat menerima karunia hidup yang kekal. Amin. Siapapun yang percaya, itulah yang Anda perlukan untuk menerima warisan yang disediakan bagi saudara dan saya melalui darah putranya.
Percayalah kepada Dia. Percayalah kepada Yesus. Percayalah dengan apa yang dilakukannya bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Percayalah bahwa seluruh dosa-dosa saudara dan saya telah dilimpahkannya padanya, dan seluruh kebenarannya telah dilimpahkan pada saudara dan saya. Percayalah pada pertukaran yang kudus ini. Percayalah pada kasih-Nya. Percayalah bahwa seluruh dosa saudara dan saya telah dihukum di atas kayu salib, dan melalui Yesus saudara telah menerima karunia kebenaran dan hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Ada banyak hal yang dapat ditemukan dalam Yohanes 3 ayat 15-17. Bacalah kembali ayat tersebut. Katakan kepada saya, siapa yang memenuhi syarat untuk keselamatan? Firman Tuhan tidak mengatakan siapapun yang mematuhi Dia dengan sempurna. Tidak juga mengatakan siapapun yang tidak pernah gagal. Dan tentu saja firman Tuhan tidak berkata siapapun yang mematuhi seluruh perintahnya. Hanya dikatakan siapapun yang percaya kepadanya. Siapapun yang percaya kepadanya. Amin. Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu-satunya tindakan yang diperlukan adalah percaya, saudaraku yang paling dikasih Tuhan. Kalian, bagaimana sekedar mempercayai Yesus membuat saya benar? Pasti ada sesuatu yang lebih yang harus saya lakukan untuk memperoleh dan berhak mendapatkan kasih Tuhan kepada saya. Saudaraku, dengarkan apa saya katakan. Jangan lupakan hal itu karena terdengar sederhana. Dan jangan meremehkan kuasa keyakinan kepercayaan yang benar. Ketika saudara percaya dengan benar, saudara akan meyakini bahwa saudara dibenarkan melalui Yesus. Saudara akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Rasul Paulus mengaji pada buah kebenaran dalam Filipi 1 ayat 11, dan ia menjelaskan bahwa buah kebenaran itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ketika saudara mengarahkan pandangan saudara kepada Yesus, dan Yesus sendiri sebagai sumber kebenaran dan pengampunan saudara, saudara akan menghasilkan buah-buah kebenaran, kekudusan, dan karakter. Amin. Dapat saudara melihat bahwa ketika saudara memiliki kepercayaan yang benar, saudara akan hidup dengan benar. Saudaraku yang paling dikasihi Tuhan, jadikanlah Yesus, pengampunannya dan kasih-Nya sebagai pusat dari setiap bagian hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye-bye. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation.